Perkenalkan, nama saya Rati Pertiwi dengan NIM 190416878. Di sini saya akan membuat video record untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Operasi 2. Dosen pengampu Bapak Ade Mursalin, SEMM. Di sini saya sudah meringkas dari 3 video yang saya tonton. Untuk video yang pertama saya akan menjelaskan yaitu metode penugasan. Dalam menjalankan sebuah usaha, cara yang terbaik untuk mendapatkan hasil yang memuaskan harus dicermati. Nah, semuanya itu dapat diraih dengan menjalankan strategi dan teknik yang kiranya dapat meningkatkan keberhasilan usaha. Di dalam manajemen produksi, ini sering menghadapi masalah-masalah yang berhubungan dengan alokasi optimal dari berbagai macam sumber daya yang produktif, terutama pada tenaga kerja. Masalah ini disebut masalah penugasan, yang merupakan suatu kasus khusus dari masalah linier. Nah, masalah penugasan ini merupakan suatu masalah yang sering muncul dalam banyak kasus pembuatan keputusan yang mengenai pengaturan objek untuk melaksanakan tugas dengan tujuan meminimalkan biaya, waktu, dan jarak, dan sebagainya, atau meminimalkan keuntungan, kepuasan, dan sebagainya. Di dalam masalah penugasan ini terdapat metode Hungarian, di mana metode Hungarian ini memiliki arti yaitu metode yang memodifikasi baris dan kolom dalam matriks efektivitas sampai muncul sebuah komponen non-tunggal dalam setiap baris atau kolom yang dapat dipilih sebagai alokasi penugasan. Syarat-syarat metode Hungarian yang pertama itu jumlah pekerja harus sama dengan jumlah pekerjaan atau job yang harus diselesaikan. Yang kedua, setiap sumber hanya mengerjakan satu tugas saja. Yang ketiga, apabila jumlah sumber tidak sama dengan jumlah tugas atau sebaliknya, maka ditambahkan variabel dummy worker atau dummy job. Adapun langkah untuk penyelesaiannya, yang pertama memodifikasi tabel penugasan ke dalam matriks efektivitas, di mana matriks ini dibentuk untuk memudahkan dalam proses penyelesaian setiap langkah metode yang telah dilakukan. Yang kedua, memilih nilai terkecil dari setiap baris. Lalu dilakukan operasi pengurangan dari tiap nilai di baris minimal satu buah elemen di setiap baris matriks yang bernilai 0 dan tidak ada elemen dengan nilai negatif. Yang ketiga, melakukan pengurangan kolom jika terdapat kolom belum memiliki elemen 0, yaitu memiliki nilai terkecil dari kolom. Lalu dilakukan operasi pengurangan dari tiap nilai kolom dengan bilangan terkecil yang telah dipilih. Nah, dengan demikian dapat dipastikan bahwa ada minimal satu buah elemen di tiap baris dan tiap kolom matriks yang bernilai 0 dan tidak ada elemen dengan nilai negatif. Yang keempat, membentuk penugasan optimum, yaitu dengan menarik sejumlah garis horizontal dan vertikal yang melewati seluruh sel yang bernilai 0.
Jika jumlah garis sama dengan jumlah baris atau kolom, maka penugasan telah optimal. Jika tidak, maka harus direvisi kembali. Yang kelima, melakukan revisi tabel dengan memilih nilai terkecil yang tidak dilewati garis, lalu kurangkan dengan semua nilai yang tidak dilewati garis. Kemudian ditambahkan pada angka yang terdapat pada persilangan garis, kembali ke langkah 5. Yang keenam, penugasan ditempatkan pada sel yang bernilai 0, di mana tiap angka 0 ini diganti dengan angka 1. Tetapi tiap kolom dan baris hanya memiliki satu angka sebagai penugasan. Yang ketujuh, menghitung total nilai dari solusi yang diperoleh didasarkan elemen dari matriks awal yang belum direduksi nilainya sehingga diperoleh total nilai optimum. Masalah penugasan minimisasi. Di sini sudah ada contoh soalnya. Minimisasi biaya. Soalnya sebagai berikut. Tuanku Krop memiliki 4 proyek pekerjaan yang berbeda untuk diselesaikan oleh 4 tim. Penugasan setiap tim untuk pekerjaan yang berbeda adalah berbeda karena sifat pekerjaan berbeda-beda. Setiap karyawan dalam tim mempunyai tingkat keterampilan, pengalaman kerja, dan latar belakang pendidikan, serta latihan yang berbeda pula. Sehingga biaya penyelesaian pekerjaan yang sama oleh para tim member lain juga berbeda. Nah, cara menjawabnya atau menyelesaikannya sebagai berikut. Yang pertama, dengan menyusun tabel biaya dari permasalahan yang disajikan. Yang kedua, mencari biaya terkecil untuk setiap baris, kemudian menggunakannya untuk mengurangi semua biaya yang ada pada garis yang sama. Yang ketiga, memastikan apakah setiap kolom telah mempunyai nilai 0. Apabila ada yang belum, ditentukan nilai terkecil kolom tersebut. Kemudian nilai pada kolom tersebut dikurangi dengan nilai terkecilnya. Yang keempat, menentukan penugasan optimum. Praktisnya adalah melakukan tes optimalisasi dengan menutup semua nilai 0 dengan menggunakan garis vertikal atau horizontal seminimal mungkin. Yang kelima, merevisi tabel jika jumlah garis baris belum sama dengan jumlah kolom, ditentukan nilai terkecil yang tidak tertutup garis. Lalu, semua nilai yang tidak tertutup garis itu dikurangkan dengan nilai terkecil tersebut. Dan selanjutnya, semua nilai yang tertutup 2 garis ditambah dengan nilai terkecil tersebut. Yang keenam, ulangi langkah yang keempat tadi, yaitu dengan menentukan penugasan optimum. Praktisnya adalah melakukan tes optimalisasi dengan menutup semua nilai 0 dengan menggunakan garis vertikal atau horizontal seminimal mungkin. Dan untuk yang selanjutnya, yang ketujuh, tarik kesimpulan dan hitung total biayanya. Berikutnya, untuk contoh soal maksimisasi penjualan. Soalnya, Tuanku Krop memiliki 5 orang sales promotor yang akan ditugaskan di 5 shopping mall. Berdasarkan kemampuan masing-masing, sales dan kondisi pasar di 5 shopping mall,
berikut ini adalah hasil penjualan yang diperkirakan akan diperoleh dengan penugasan masing-masing sales ke lokasi shopping mall. Adapun cara penyelesaiannya, yang pertama dengan menyusun tabel penugasan dari permasalahan yang disajikan. Yang kedua, mencari nilai terbesar untuk setiap baris, kemudian menggunakannya untuk mengurangi semua angka yang ada pada baris yang sama. Yang ketiga, memastikan apakah setiap kolom telah mempunyai nilai 0. Apabila ada yang belum, ditentukanlah nilai terkecil kolom tersebut. Kemudian nilai pada kolom tersebut dikurangi dengan nilai terkecilnya. Yang keempat, menentukan penugasan optimum. Praktisnya adalah melakukan tes optimalisasi dengan menutup semua nilai 0 dengan menggunakan garis vertikal atau horizontal seminimal mungkin. Yang kelima, merevisi tabel jika jumlah garis baris belum sama dengan jumlah kolom. Ditentukan nilai terkecil yang tidak tertutup garis. Lalu, semua nilai yang tidak tertutup garis dikurangkan dengan nilai terkecil tersebut. Dan semua nilai yang tertutup dua garis ditambah dengan nilai terkecil tersebut. Yang keenam, ulangi langkah yang keempat, yaitu menentukan penugasan optimum. Praktisnya adalah melakukan tes optimalisasi dengan menutup semua nilai 0 dengan menggunakan garis vertikal atau horizontal seminimal mungkin. Yang ketujuh, tarik kesimpulannya dan hitung jumlah total penjualannya. Untuk video yang kedua itu tentang materi penugasan minimasi dengan metode Hungarian. Metode penugasan adalah metode yang digunakan untuk memecahkan masalah-masalah yang berhubungan dengan alokasi optimal dari berbagai macam sumber daya yang produktif. Contoh masalahnya, tenaga kerja atau personalia yang mempunyai tingkat efisiensi berbeda untuk pekerjaan yang berbeda-beda pula. Untuk kasus penugasan minimasi atau metode Hungarian sebagai berikut. Pada suatu alokasi konstruksi terdapat 4 mesin. Setiap mesin dialokasikan untuk suatu pekerjaan. Waktu yang diperlukan untuk mengalokasikan tiap mesin ke tiap pekerjaan ditujukan pada tabel di bawah. Temukan penugasan optimal untuk mesin terhadap pekerjaan sehingga total waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan bisa minimal. Selanjutnya ini adalah langkah penyelesaian kasusnya. Yang pertama, temukan nilai minimum tiap baris, lalu selisihkan tiap elemen baris dengan nilai minimum. Yang kedua, memeriksa apakah tiap kolom telah mempunyai nilai 0. Apabila ada yang belum, tentukan nilai terkecil kolom tersebut. Kemudian, nilai pada kolom tersebut dikurangi dengan nilai terkecilnya. Yang ketiga, menentukan nilai optimal dengan cara menutup semua nilai 0 dengan menggunakan garis vertikal atau horizontal seminimal mungkin. Jika jumlah garis sama dengan M, maka solusi optimal sudah tercapai. Jika belum, lanjut pada step berikutnya. Yang keempat, temukan nilai minimum
pada garis atau kolom yang terbuka. Selisihkan tiap elemen dengan nilai minimum tersebut, lalu tambahkan nilai minimum dengan elemen perpotongan 2 garis. Untuk video yang ketiga, yaitu materinya masalah penugasan. Masalah penugasan dibagi menjadi persoalan penugasan yang merupakan kasus khusus dari persoalan transportasi. Yang selanjutnya, yang kedua, model penugasan pertama kali ini dikembangkan oleh De Koning, ahli matematika dari Hungaria, sehingga metode penugasan sering disebut Hungarian. Yang ketiga, untuk dapat menerapkan metode Hungarian ini, jumlah sumber yang ditugaskan harus sama dengan tugas yang akan diselesaikan. Yang keempat, setiap sumber harus ditugaskan hanya satu tugas saja. Jadi, masalah penugasan akan mencakup sejumlah dan sumber yang mempunyai tugas. Yang kelima, ada nilai N faktorial penugasan yang mungkin dalam suatu masalah karena perpasangan satu-satu. Masalah ini dapat dijelaskan dengan mudah dengan matriks segi 4, di mana baris-barisnya menunjukkan sumber-sumber dan kolom-kolom untuk menunjukkan tugas-tugasnya. Di sini sudah saya berikan contoh suatu perusahaan kecil mempunyai 4 pekerjaan yang berbeda untuk diselesaikan oleh 4 karyawan. Biaya penugasan seorang karyawan untuk pekerjaan yang berbeda karena sifat pekerjaan yang berbeda-beda. Setiap karyawan mempunyai tingkat keterampilan, pengalaman kerja, serta latar belakang pendidikan serta latihan yang berbeda. Sehingga biaya penyelesaian pekerjaan yang sama oleh para karyawan yang berlainan juga. Biaya penugasan karyawan untuk masing-masing pekerjaan adalah sebagai berikut. Karena metode Hungarian mensyaratkan perpasangan satu-satu, maka ada 4 sama dengan 24 kemungkinan penugasan. Selanjutnya, langkah-langkah penyelesaian sebagai berikut. Yang pertama, merubah matriks biaya menjadi matriks opportunity cost, yaitu dengan memilih elemen terkecil dari setiap baris dari matriks biaya mula-mula untuk mengurangi seluruh elemen atau bilangan dalam setiap baris. Yang kedua, reduce cost matrix di atas lalu dikurangi untuk mendapatkan total opportunity cost matrix. Hal ini dicapai dengan memilih elemen terkecil dari setiap kolom pada reduce cost matrix untuk mengurangi seluruh elemen dalam kolom-kolom tersebut. Pada contoh, hanya dilakukan pada kolom ketiga saja, karena semua lainnya telah mempunyai elemen yang bernilai 0. Bila langkah telah menghasilkan palingan sedikit 1, nilai 0 pada setiap kolom, langkah kedua ini dapat dihilangkan. Mencari schedule penugasan dengan suatu total opportunity cost 0. Untuk mencapai penugasan ini dibutuhkan 4 independen dalam matriks. Ini berarti setiap karyawan harus ditugaskan hanya untuk 1 pekerjaan dengan opportunity cost 0
atau setiap pekerjaan harus diselesaikan hanya oleh satu karyawan saja. Yang ketiga, produsen praktis untuk melakukan tes optimalisasi adalah dengan menarik sejumlah minimum garis horizontal atau vertikal untuk meliputi seluruh elemen bernilai 0 dalam total opportunity cost matrix. Pilih elemen terkecil yang belum terliputi garis-garis, seperti opportunity cost terendah. Untuk mengurangi seluruh elemen yang belum terliputi, kemudian tambahkan dengan jumlah yang sama pada seluruh elemen-elemen yang mempunyai dua garis yang saling bersilangan. Selanjutnya, masukkan hasil ini pada matriks. Sekian video record untuk mata kuliah ini. Jika ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.